Oke, jadi buat kamu yang sering jumpai custom ROM yang nggak bisa full screen saat dipakai main game, mungkin custom ROM ini bisa jadi solusi guys. Karena di custom ROM ini ada menu display cutot ya. Di bagian display cutot ini ada full screen app. Jadi nanti kalian bisa pilih game kalian, misalkan nggak bisa full, bisa diatur biar jadi full di sini guys, di enable aja. Terus kemudian waktu proses flashing, aku kemarin pindah dari Xdroid ke custom ROM ini nggak perlu format data, dan proses bootingnya bisa langsung menuju ke layar tampilan utama atau home screen. Oke, dan yang mau aku review adalah AOSP Extended 8.7 Unofficial untuk Android 11. Kenapa aku pilih yang Unofficial? Karena yang Unofficial ini dia rilisnya setelah yang official ya. Jadi aku pikir kalau misalkan ada kekurangan atau ada minus di custom ROM yang official yang sebelumnya, maka sudah di-fix oleh seseorang di custom ROM yang Unofficial ini guys. Jadi aku mikirnya kayak gitu ya. Kita menuju ke aplikasinya dulu. Untuk aplikasi ada AX Paper ya, seperti biasa. Kalau AX ada kayak gininya, tapi aku rasa ini nggak penting dan aku rasa kalian juga setuju soal hal ini ya. Kemudian untuk kamera yang dipakai ini kamera Go ya. Kamera Go itu kamera yang kayak gini. Untuk menunya ya cuman kayak gini doang, jadi nggak usah kita bahas terlalu jauh. Kalau untuk kamera ini nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman untuk fiturnya atau menunya kan dikit banget guys. Terus kemudian di bagian magisnya, mana magis, ini dia. Untuk magisnya sudah aku rename guys ya, dan kita langsung cek di bagian safety net. Oke, untuk safety netnya kayak gini hasilnya guys. Kita cek apakah sudah aku centang. Oh, sudah aku centang ya, dan sudah aku rename juga malah. Dan cuman tersentang satu doang guys. Karena di sini aku pakai line bank ya. Sekarang aku hidden aja di bagian line banknya. Oke, kita langsung centang di bagian line bank ya. Aplikasi line bank sudah aku centang, pakai terjadul aja. Kemudian sekarang kita buka, dan aman guys ya, nggak kedetek akses root guys. Kemudian di bagian player musik atau pemutar musiknya itu ada player Go kayak gini. Menunya seperti ini guys ya. Kemudian ada aplikasi safety yang kayak gini. Aku nggak tahu fungsinya gimana. Kita langsung aja masuk ke menu settingnya. Yang pertama kita cek di bagian network dan internet. Kita cek di bagian private network type, dan tentu saja sudah banyak pilihan. Kalian bisa ngunci jaringan di sini. Kemudian untuk hotspot dan tethering juga sudah support untuk sharing aplikasi VPN ya. Terus ada private DNS juga di sini buat diatur DNS-nya. Kemudian di bawahnya ada extension, dan extension ini adalah fitur khususnya ya. Kalian bisa atur tampilan-tampilannya mulai dari baterai, carrier, clock setting dan sebagainya. Ada di bagian ini, dan yang paling aku suka adalah ada menu atau fitur yang di sini bisa bikin layarnya kita jadi full screen saat main game. Jadi banyak banget custom ROM AOSP yang waktu kita pakai main game itu layarnya nggak bisa full ya. Seharusnya bisa full sampai ke note screennya itu bisa kelihatan menonjol. Biasanya itu kepotong di bagian note screen, gitulah intinya. Tapi di custom ROM ini ada pengaturannya, yakni di full screen APPS ini. Nanti kalian bisa enable aja guys ya. Kemudian ada mesh extension kayak gini, bisa nampilin logonya kayak biasa ya. Kalian pasti juga sudah ngerti kalau soal ini. Terus ada extension yang lain juga, kalian bisa geser-geser aja ke bagian kanan. Untuk gestur navibarnya kayak di sini ya, ada sistem navigasi. Kalian bisa pilih navigasinya mau yang full gestur atau yang tombol ya. Terus untuk layoutnya juga bisa kita swipe, bisa kita pindah posisinya guys. Begitu juga untuk pengaturan yang lain, kalian juga bisa cek di bagian ini ya. Ada general tweaks kayak gini doang. Aku pikir general tweak itu kayak nge-tweak performa sama baterai gitu ya, tapi ternyata baterainya bisa di-tweak di bagian atasnya guys. Nah ini dia, dan tampilannya pun juga standar banget ya. Oke, kita menuju ke menu baterai. Untuk menu baterainya tampilannya kayak gini, cuman ada apa ya, kayak gini doang lah. Kalau baterainya aku rasa standar ya, nggak bisa dibilang boros-boros banget dan nggak bisa juga dibilang irit ya, jadi ya standar banget lah. Ada Mission Enhancer di bagian audionya, jadi kalau dengar audio gitu bisa cedak-cedak lah. Di bagian storage-nya, aduh keliru. Di bagian storage-nya seperti ini ya. Untuk sistem kena 11 GB. Terus di bawahnya ada security. Untuk security-nya ada pin, fingerprint, face unlock, app locker sama smart lock ya. Jadi ini sudah lengkap.
Kemudian di bagian sistem untuk bahasa kita cek dulu ya. Bahasa sudah ada bahasa Indonesia di sini guys. Dan di bagian about phone kayak gini tampilannya guys ya. Android 11 AX 8.7 Unofficial. Security patch-nya 5 November kemarin dengan kernel bawaannya itu Nexus EAS 9.3. Kalian bisa ganti kernelnya dengan kernel andalan kalian ya. Tadi aku belum tunjukin changelognya ya. Untuk changelognya kayak gini guys. Jadi untuk kernelnya aku nggak tahu ini kernelnya new, all atau harus support KTI ya. KTI itu apa, kalian nanti bisa browsing aja lah. Terus di bagian quick settingnya kayak gini, sudah aku pilih-pilih yang menurutku penting-penting aja. Yang jelas ada screen recorder, kemudian ada gaming mode, ada mission enhancer, kompas. Kalian bisa lihat di bawahnya ada menu lagi banyak ya, lumayan lah. Kalau aktifin hotspot sama wifi secara berbarengan, ini juga masih aman, nggak ada yang crash. Kemudian kita cek di bagian menu panggilan, kita calling 186 karena aku pakai Indosat ya. Apakah ada perekam obrolan saat kita nelpon? Oke, jadi ternyata nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys. Kemudian sekarang kita cek di CPU throttling pakai kernel bawaannya. Kita atur dulu, kita set di 100 ya, biar sama kayak sebelum-sebelumnya. Karena aku ngeceknya kayak gini guys ya. Jadi wajar kalau misalkan untuk hasil CPU throttlingnya dapat gede ya, sampai 170 180-an gitu. Karena aku ngetesnya kayak gini biar sama kayak sebelum-sebelumnya, kayak AOSP yang lain yang aku tes guys. Oke, langsung aja kita tes. Oke, ini sudah hampir sekitar 2 menitan ya. Oke, kita stop aja, hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya. Aku tes selama 2 menitan. Kalau dipakai main game aku rasa ini juga udah lumayan enak sih ya. Kalau dibanding sama custom ROM yang sebelum-sebelumnya, ini lumayan lah. Ya mungkin gitu aja untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar guys ya. Bang Gendul pamit undur diri, mau sarapan dulu, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.